Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Ruang Pintar. Kali ini kita akan belajar soal tes TKA untuk jenjang SMP pada mata pelajaran matematika. Kita akan membahas soal uji coba puspendik.kemendikdasmen.go.id. Nomor 1, terdapat 3 bilangan yang dinyatakan dengan 33 kuadrat dikurangi 3 kuadrat, 8 kuadrat ditambah 296 dan 36 dikali 35. Bilangan apa saja yang merupakan faktor persekutuan ketiga bilangan tersebut? Pilihlah jawaban yang benar. Jawaban benar lebih dari 1. Kita perhatikan angka pertama, 33 kuadrat dikurangi 3 kuadrat. Misalkan ini adalah bilangan yang A, ini bisa difaktorkan, yaitu 33 dikurangi 3 dan 33 ditambah 3. Maka hasilnya adalah 30 dikali dengan 36. Kalau kita faktorkan 30, didapat 2 dikali 3 dikali 5. Sedangkan 36 yaitu 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Sehingga bilangan A sama dengan 2 dikali 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, dikali 3, dikali 3 pangkat 2, 3 pangkat 2, dikali 5. Maka ini adalah faktor dari A. Bilangan yang kedua, yaitu B, sama dengan 8 kuadrat ditambah 296. 8 kuadrat 64 ditambah 296 sama dengan 360. Kalau kita faktorkan 360 yaitu 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 dikali 5. Bagaimana cara mendapatkan ini? Tentu 360 ini kita menggunakan pohon faktor. Bagi 2 180 dibagi 2 90, 90 dibagi 2 45, 45 kalau kita bagi dengan 5 dapat 9, 9 kita bagi 3, 3 sehingga 2-nya ada 3, 2 pangkat 3 dikali 3-nya ada 2, 3 pangkat 2 dikali 5. Sedangkan bilangan yang ketiga yaitu C sama dengan 36 dikali 35. Faktor dari 36 kita dapatkan 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 35, 5 dikali 7. Ini adalah bilangan C. Sehingga kalau kita cari FPB-nya, FPB dari bilangan A, B, C, 2 kita cari pangkat yang paling kecil, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 3. Maka yang dipakai adalah 2 pangkat 2. Sekarang 3 pangkat 2, 3 pangkat 2, 3 pangkat 2. Maka kita pakai 3 pangkat 2. 5 di sini ada 5, 5 dikali 5. 7 di sini ada, di sini tidak ada, di sini tidak ada. Maka 7 tidak dipakai. Maka ini adalah salah satu faktor persekutuan dari ketiga bilangan. Maka jawabannya adalah yang C. Atau faktor lain yaitu 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 5, yaitu yang D. Sedangkan A di sini ada angka 7 dan B ada angka 7, maka jawaban A dan B adalah salah. Nomor 2, harga setengah kilo cabai rawit pada hari ini adalah Rp35.000. Jika hari ini ibu membeli cabai rawit 1/4 kg, total harga yang harus dibayar ibu adalah, kalau diketahui di sini setengah kilo harganya adalah 35.000. Berarti kalau kita beli 1 kilo, 35.000 ini dikalikan dengan 2. 35.000 dikali 2
sama dengan 70.000. Kalau kita membeli 1/4, berarti 35 ini dibagi dengan 2 sama dengan 17.500. Karena yang ditanya adalah 1/4 kilo, ini artinya 2 kilogram ditambah 1/4 kilogram. Kalau 2 kilogram berarti 2 dikali yang 1 kilo 70.000 ditambah 1/4-nya yaitu 17.500 sama dengan yang ini sama dengan 140.000 ditambah dengan 17.500 sama dengan 157.500 rupiah. Sehingga jawaban yang benar adalah yang B. Misalkan A dan B merupakan dua bilangan real, sehingga sistem persamaan linear atau SPL persamanya adalah 2x ditambah AY sama dengan 4, BX dikurangi 2Y sama dengan negatif 1. Mempunyai solusi X dan Y, X-nya 5, Y-nya negatif 2. Tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut terkait dengan nilai A dan B. Kita cari dengan cara kita substitusi ke persamaan pertama dan persamaan kedua. Kalau ke persamaan pertama, 2 X-nya adalah 5 ditambah A dikali Y-nya negatif 2 sama dengan 4. 2 dikali 5, 10. A dikali negatif 2, negatif 2A sama dengan 4. Sehingga negatif 2A sama dengan 10 dipindah kedua sebelah, 4 dikurangi 10. Negatif 2A sama dengan negatif 6. Sehingga A sama dengan negatif 6 per negatif 2 sama dengan 3. Dan kita cari persamaan kedua, B dikali X-nya adalah 5 dikurangi 2 dikali Y-nya negatif 2 sama dengan negatif 1. B kali 5, 5B, negatif 2 dikali negatif 2, positif 4 sama dengan negatif 1. Maka 5B sama dengan negatif 1, 4 kita pindah kedua sebelah, maka dikurangi 4. 5B sama dengan negatif 1 dikurangi 4, negatif 5. Sehingga B sama dengan negatif 1. Kita perhatikan pernyataan ini. Yang A merupakan bilangan prima. A adalah 3. 3 adalah bilangan prima. Maka pernyataan ini adalah benar. B merupakan bilangan ganjil. Bilangan ganjil rumusnya adalah 2n ditambah 1. Karena di sini negatif 1, kita ambil n-nya adalah negatif 1, maka 2 dikali negatif 1 ditambah 1. 2 dikali negatif 1, negatif 2 ditambah 1 sama dengan negatif 1. Maka negatif 1 adalah bilangan ganjil. Sehingga pernyataan ini adalah benar. C, 10A ditambah B sama dengan 31. 10, A-nya adalah 3, ditambah B-nya negatif 1. Sama dengan 10 dikali 3, 30, ditambah negatif 1. Sama dengan 29. Ternyata di sini 31. Sehingga pernyataan ini adalah salah. Desain jembatan yang tepat sangat penting untuk memperkuat struktur karena menentukan kestabilan, ketahanan, dan keselamatan jembatan dalam menghadapi beban dan kondisi lingkungan. Salah satu contoh desain jembatan tampak pada gambar seperti ini. Kalau dilihat dari garis, maka gambarnya di sebelah kanan. Bagian rangka jembatan tersebut dapat digambarkan dengan sketsa garis sebagai berikut. Jika besar sudut A adalah 50 derajat, tentukan benar atau salah dari pernyataan berikut ini. Kalau A adalah 50, B adalah sudut pelurusnya, sehingga sudut B sama dengan 180 dikurangi 50, sama dengan 130. Sedangkan sudut yang lain, yang sama dengan sudut A, yaitu sudut D. Karena bertolak belakang, yaitu 50.
yang sama dengan sudut B, yaitu sudut C sama dengan sudut E karena sehadap, yaitu besarnya 130. Kita perhatikan pernyataan berikut ini. A. Besar sudut D adalah 50. D 50. Maka pernyataan ini adalah benar. B. Besar sudut C dapat ditentukan dengan menggunakan aturan sudut berpelurus, yaitu sebesar 50 derajat. C di sini diketahui 130, sehingga pernyataan ini adalah salah. C. Sudut B dan E sama besarnya, yaitu 130. B dan E 130, maka pernyataan ini adalah benar. Pak Doni mempunyai rumah dengan tampak samping kanan sebagai berikut. Pak Doni ingin mengecat dinding samping kanan rumah tersebut. Terdapat 4 merek cat di pasaran yang dapat digunakan Pak Doni, seperti ditunjukkan pada tabel berikut ini. Karena di sini berkenan dengan luas, kita cari luas segitiga yang atas. Kalau sisi yang di bawah adalah 10, sedangkan sisi yang ini adalah 4, maka alas segitiga ini adalah 6. Kalau tinggi semua rumah adalah 10 meter, sedangkan tinggi yang ini adalah 4 dan 2. Berarti 10 dikurangi 4 dikurangi 2. 6. 10 dikurangi 6, 4. Maka tingginya adalah 4. Maka luas segitiga sama dengan setengah alas kali tinggi. Setengah alasnya 6, tingginya 4. 4 dibagi 2, 2 dikali 6, 12. 12 meter persegi. Bangun yang kedua berbentuk persegi panjang, sehingga luasnya adalah panjang dikali lebar. Panjangnya di sini kita perhatikan yang di bawah 10 dikurangi 4, berarti 6. Dan lebarnya adalah 4. Sehingga luasnya adalah 6 dikali 4 sama dengan 24 meter persegi. Bangun yang ketiga juga berbentuk persegi panjang. Luasnya adalah panjang dikali lebar. Panjangnya di sini adalah 10 dan lebarnya adalah 2. Luasnya sama dengan 20 meter persegi. Sehingga luas keseluruhan bangun yaitu 12 ditambah 24 ditambah 20 sama dengan 56 meter persegi. Pak Doni ingin membeli cat dengan merek yang sama supaya sisa cat yang dibeli paling sedikit. Cat merek apakah yang sebaiknya dipilih? Kalau memilih Momilek, berarti luas yaitu 56 kita bagi dengan 7 sama dengan 8 kg. Berarti membutuhkan 8 kg cat. Sehingga Pak Doni harus membeli yang 10 kg. Karena membeli 10 kg sehingga sisanya adalah 2 kg. Kalau menggunakan cat Josun, 56 ini kita bagi dengan 8 meter persegi sama dengan 7 kg. Karena 7 kg yang dibutuhkan sehingga harus membeli yang 10 kg, maka sisanya adalah 3 kg. Kalau membeli merek cat Buluk yang 1 kilogramnya 10 meter persegi, maka 56 kita bagi dengan 10 sama dengan 5,6. Kalau Pak Doni membeli yang 5 kg satu buah, ini dapat mengecat sebanyak 50 meter persegi, sehingga kurangnya membeli dengan 2 kg. Dengan 2 kg ini akan mengecat sebanyak 6 meter persegi yang membutuhkan cat 0,6 kg, sehingga sisanya adalah 1,4 kg.
Kalau dengan cara seperti ini terlalu banyak, sehingga cara yang kedua, kalau kita menggunakan cat buluk, berarti Pak Doni membeli dengan 2 kg sebanyak 3, sehingga semua ada 6 kg. Dengan 6 kg ini dapat mengecat seluas 60 meter persegi, padahal yang dibutuhkan adalah luas 56, sehingga sisanya adalah 0,4 kg. Ini adalah sisa. Kalau menggunakan merek Nopin, luas yang didapat dengan 1 kg yaitu 9 meter pangkat 2. Maka 56 kita bagi dengan 9 sama dengan 6,2 kg. 6,2 ini kita dapatkan dari yang 5 kg sebanyak 1, maka luas yang didapat yaitu 45 meter persegi. Sisanya yaitu 1 kg dapat mengecat 9. Kalau ini kita jumlahkan 54, masih kurang dari 56, kurang 2 meter persegi, sehingga membeli kembali yang 1 kg, maka sisanya yaitu 0,8 kg. Karena yang ditanya adalah sisa cat yang paling sedikit, yaitu merek cat buluk dengan sisa 0,4 kg. Nomor 6, berdasarkan data diketahui bahwa rata-rata berat satu butir telur kecil 45 gram, satu telur sedang 55 gram, satu telur besar 65 gram. Seorang karyawan toko bahan pangan sedang mengemas setiap 10 butir telur ke dalam satu kemasan dengan ketentuan bahwa rata-rata berat per telur dalam setiap kemasan tersebut adalah 55 gram. Jika dalam satu kemasan sudah berisi satu telur besar, 5 telur sedang, dan 2 telur kecil, maka 2 telur tambahan yang harus dipilih supaya tetap memenuhi aturan pengemasan adalah didapat di sini. Untuk telur kecil beratnya adalah 45 gram. Kalau yang sedang 55 gram. Kalau yang besar 65 gram. Rata-rata untuk 10 telur yaitu 55 gram. Sehingga kita hitung rata-ratanya. Dalam satu kemasan ada 1 telur besar, berarti B ditambah 5 telur sedang, 5S ditambah 2 telur kecil, 2K ditambah 2 telur tambahan. Kita simbolkan dengan X. Kita bagi dengan 10, rata-ratanya adalah 55. B yaitu 65 ditambah 5 dikali S-nya 55 ditambah 2 dikali K-nya 45 ditambah 2X sama dengan 10 dikali 55, 550. 65 ditambah 5 dikali 55, 275 ditambah 2 dikali 45, 90 ditambah 2X sama dengan 550. Kalau ini kita jumlahkan, hasilnya adalah 430 ditambah 2X sama dengan 550. Sehingga 2X sama dengan 550 dikurangi 430. 2X sama dengan 120. Kita cek jawabannya. Kalau 2 telur sedang berarti 2 dikali S, 2 dikali 55 sama dengan 110. Padahal jawabannya harus 120. Maka yang A adalah salah. 2 telur besar 2B sama dengan 2 dikali B-nya 65 sama dengan 130. Salah.
Yang C, 1 telur besar. Yang B, 65 ditambah 1 telur kecil, 45, sama dengan 110. Maka juga salah. Yang D, 1 telur besar. Yang besar 65 ditambah 1 telur sedang, 55, sama dengan 120. Maka jawaban ini adalah yang benar. Demikian pembahasan tes TKA SMP. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.